Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus pembawa baki, wong lanang bajune pink, menjijikan. Segenap pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang tercinta, dan kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Padang Lawas rahimakumullah. Beli lengkuas keliru merica, Gus Miftah datang ke Padang Lawas dengan membawa cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Gak percaya silahkan dicoba. Saya meyakini tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Kebahagiaan maupun penderitaan semua pasti atas izin Allah. Pertemuan dan perpisahan pasti atas izin Allah. Demikian juga dengan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kalau tadi pembawa acara mengatakan ini adalah merupakan obat dari kerinduan, itulah bedanya antara luka dan rindu. Luka semakin lama semakin sembuh, sementara rindu semakin lama semakin kambuh. Maka terima kasih siang hari ini, walaupun Bapak Ibu berpanas-panasan, mudah-mudahan panas di dunia menjadi penyejuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, Banser duduk saja nggak apa-apa. Ser-ser nunggu ser. Oh ini lo malah wira-wiri cah iki sapa to iki? Lho balik meneh. Acara hari ini tidak terlepas dari silaturahmi Bapak Sujito ke pondok pesantren saya di Yogyakarta. Maka saya ucapkan terima kasih ke Pak Jito. Mudah-mudahan Pak Sujito panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Sujito hidup sendiri. Silaturahmi itu dari dua kalimat. Yang pertama adalah silah, yang kedua adalah rahim atau rahmi. Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Orang yang datang niat silaturahmi berarti dia niat nyambung kasih sayang, nyambung rasa cinta dan kasih sayang. Maka Rasulullah mengatakan orang yang mau nyambung silaturahmi yang pertama akan dipanjangkan umurnya. Amin. Banyak orang yang usia muda sudah meninggal tetapi namanya tetap dikenang. Salah satu alasannya adalah almarhum atau orang tersebut biasanya rajin nyambung tali silaturahmi. Kemudian yang kedua,
Orang yang rajin silaturahmi akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas pengajian siang hari ini, Anda yang datang salah satunya niat untuk silaturahmi, saya doakan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah takut dengan virus corona. Kita harus waspada, tapi jangan takut terlalu berlebihan. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah sekali-kali musibah itu menimpa kami kecuali atas izin Allah. Maka saya sering mengatakan, mana yang benar? Corona nebeng Israel atau Israel yang nebeng corona? Yang benar adalah Israel nebeng corona. Artinya apa? Sehebat apapun corona, tetapi Allah belum mengizinkan mencabut nyawanya melalui Israel, maka corona tidak mampu mencabut nyawa kita. Tadi kalau didengar pembawa acaranya itu juga corona, komunitas rondo mempesona. Maka ikhtiar itu wajib, tapi bukan berarti kemudian kita takut secara berlebih-lebihan. Kenapa? Karena kematian kita sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Saya punya tetangga nggak pernah keluar rumah sama sekali, di dalam rumah pakai masker, beli apa-apa harus dicuci terlebih dahulu menggunakan sabun, berbulan-bulan nggak keluar dari rumah, ternyata tetap meninggal. Bukan karena corona, dia mau bojone mergo ra duwe penghasilan. Wong mati itu kan unik, Pak. Teman saya itu sudah divonis mati, kurang 30%, gara-gara kena badai Citokin. Siapa? Sahabat dan murid saya, Mas Deddy Corbuzier. Masuk rumah sakit, corona dianggap negatif, diputuskan sudah sehat, begitu pulang masih panas. Kata dokter cukup minum air putih sembuh, tapi ternyata minum air putih 2 hari tetap panas. Dibawa ke rumah sakit, ternyata Mas Deddy mati. Iki mati tak ajar lu, mana tukang sonnya? Oh, di mana? Di depan atau dibalik? Aku ngeson, kamu ngaji di sini. Makanya mas-mas Banten harus paham, itulah bedanya cewek dengan sound system. Sound system diragatin teh okeh ketok wujute, cewek diragati okeh dipek kancane. Ini kan kalau dilihat wajah-wajah Banjar banyak yang jomblo ini. Santai aja nih. Kalau jodoh pasti ketemu, amin. Punya ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ini soalnya kenapa ya? Kok mau tamati? Sudah dibayar belum, Mas? Nyicil kredit. Akhirnya apa? Dibawa ke rumah sakit. Cek. Divonis dokter, hidupnya Mas Deddy Corbuzier tinggal 30%. Kenapa? Karena kerusakan paru-parunya terlalu parah. Dia telepon saya, doakan ya, kalau saya mati, doakan dalam kematian terbaik. Padahal saya hitung dia masuk Islam baru 2,5 tahun. Dia divonis dokter mati gara-gara kena badai Citokin. Saya bilang, Mas Deddy itu manusia, salah satu manusia tercerdas di Indonesia. Dia itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Karena nggak punya rambut. Akhirnya apa yang terjadi? Dia telepon saya teringat dengan kata Rasulullah, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa nolak bala. Jadikan sedekah sebagai tolak bala. Akhirnya saya beli beras 18 ton. Saya bagikan kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Niat saya cuma satu, saya pengen sedekah sebanyak-banyaknya supaya Allah menghindarkan Deddy Corbuzier dari bala. Saya ingat sedekah ini bisa menjadi tolak bala. Akhirnya subhanallah, setelah 2 hari divonis kurang 30% dia meninggal. Setelah sedekah yang saya lakukan, alhamdulillah
Mas Deddy Corbuzier dinyatakan sehat walafiat. Maka kalau hari ini di acara silaturahmi ini ada santunan anak yatim, percayalah santunan dan sedekahmu insya Allah menghindarkan warga Padang Lawas dari musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada pengajian seperti ini, ayo disengguyung bareng-bareng. Sengguyungnya pakai apa? Satu, mangkana lau ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, nyumbang. Mulang. Wa mangkana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Yang punya harta sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, sedekah dengan tenaganya, rewang. Pilihannya cuma 3. Yang punya ilmu, mulang. Yang punya harta, nyumbang. Yang punya tenaga, rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Wis tuwa jilbabe pink. Jangan-jangan saya pakai ya pink. Maka apa? Hikmah silaturahmi itu kenapa diperintahkan oleh Rasulullah? Supaya kita tahu tetangga, handetolan, masyarakat yang kekurangan, sehingga kemudian yang kaya bisa berbagi kepada si miskin. Maka jangan pernah Anda menjadi bangga menjadi orang kaya. Kamu tidak pernah dikatakan kaya kalau tidak ada orang miskin di sekelilingmu. Bapak Ibu, mohon maaf, kalau di dunia orang kaya itu menangan, Pak, tapi besok yang di akhirat yang menangan orang miskin. Lah ning donya niku wong sugih menangan apa-apa dhisik. Gawe omah dhisik, tuku mobil dhisik, mangkat kaji dhisik, nambah kebon sawit dhisik, mati cangkemmu. Mantu dhisik. Coba kalau orang miskin. Di dunia itu apa-apa terakhir. Beli rumah, carry. Nambah kebun sawit, carry. Tuku motor, carry. Rabi, sing ora payu-payu akhirnya gelem dirabi. Tapi kamu santai. Kalau kamu punya wajah jelek, jangan takut untuk mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah yang kamu cintai. Santai saja, bro. Teorinya anaknya Nabi Adam. Kalau laki-lakinya cakep, ceweknya jelek. Kalau laki-lakinya jelek, istrinya malah cantik. Kan ini banyak yang wajahnya jelek. Insya Allah besok istrimu remuk. Santai, jomblo. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Saya dulu zaman kuliah nggak ada satu perempuan pun yang mau dengan saya karena saya miskin. Nggak ada yang mau lihat saya. Tapi saya nggak kecil hati. Hari ini mereka semuanya melihat saya. Maka katakan kepada orang yang menolak kamu, kalau besok kamu sukses, katakan kepada mantanmu, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Waduh, Bruno saiki Sujito sugih to, ya Allah. Hikmah silaturahmi apa? Supaya mempertemukan yang kaya dan yang miskin. Maka yang kaya gak boleh sombong, yang miskin gak boleh berkecil hati. Kalau di dunia orang kaya menangan, besok di akhirat yang menang siapa? Orang miskin. Maka dikatakan orang masuk surga lebih duluan orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Jadi besok yang miskin sudah masuk surga, wis mangan odas adus turu kelan kelon. Yang kaya baru antri masuk surga, selisihnya 500 tahun. Tapi ingat, ada keistimewaan orang miskin. Apa keistimewaan orang miskin adalah kalau bikin pengajian soundnya mati-mati. Tukang sore danco.
keistimewaan orang miskin itu apa? Orang miskin itu diberikan keistimewaan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang kaya untuk masuk surga terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang miskin masuk surga, sementara dia melihat tetangganya yang kaya antri, dia akan ngajak orang kaya ini masuk surga. Orang kaya yang seperti apa? Orang kaya yang ketika di dunia dia membahagiakan orang miskin dengan hartanya. Jadi ingat, orang kaya membahagiakan orang miskin dengan hartanya, orang miskin menolong orang kaya dengan doanya. Makanya kalau Anda di dunia orang kaya ngasih orang miskin, seharusnya yang berterima kasih bukan yang miskin tapi yang kaya. Kenapa? Karena bisa jadi pemberianmu kepada orang miskin menyelamatkan dunianya, tetapi doanya orang miskin kepada orang kaya akan menyelamatkan akhiratnya. Melalang jenengan ana wong sugih bantu wong miskin niku nyuwun sewu. Besok ketika yang miskin di dalam surga, dia akan mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, tolong orang kaya itu masukkan surga. Kenapa? Karena selama di dunia membantu kami orang-orang miskin. Tapi kalau ada orang kaya pelit, dia antri masuk surga, si miskin diminta oleh si kaya, tolong ajak aku ke dalam surga. Apa jawaban orang miskin? Raurusan, rek. Kenapa? Karena selama di dunia kamu tidak pernah menolong orang miskin. Mila nyuwun sewu Bu, kalau saya diminta pengajian ketemu orang kaya sama orang miskin, lebih seneng orang miskin Pak. Orang kaya itu kalau pengajian gak khusyuk, kena panas dikit gerah, pura-pura kipas-kipas. Coba yang miskin enggak, karena biasa di kelapa sawit. Ini dikit-dikit tangannya diangkat, pamer gelangnya baru. Katanya kayaknya begini ngerekam kiai, padahal enggak, pamer HP, padahal cross. Coba kalau orang miskin kalau pengajian tuh khusyuk banget, tangannya dikempit. Kenapa orang miskin kalau ngaji tangannya dikempit? Khawatir gelang karete ketok. Lawang desa ki nyuwun nang pengajian iku lungguh ning ngarep kiai tungkake slonjorke. Orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek yu. Biasane yang nglonjorke tungkak niku sinten Pak? Wong lemu. Soalnya wong lemu niku lak lungguh ra iso demes, gegeden weteng. Lah niku sing nganggo baju muslimat niku ya Allah, sak awak weteng kabeh to yo. Enggak, Anda tidak gemuk. Lagian cowok sekarang lebih suka dengan cewek yang gemuk daripada cewek yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Mila sok bansen di bojomu jos nih, bojomu mau keloni setengah jam, sikilmu kram tak kandani. Tapi kalau cowok yang dicari yang seksi kayak saya, yang badannya kecil. Kenapa? Karena makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Iki moro meneh. Apa maning ya? Oh, kopi. Ndas karo kopi NU. Yang kopiannya NU saya doakan masuk surga. Kopi ae. Rasa mailing udara panas, sok tahu. Makasih ya Mas. Kamu mulai bojomu meten meneh. Polisi karo panitiane, pengajian boleh berhenti kalau kopinya habis, matamu sakme. Ya kelompok kenceng minyong ya. Kopi niku panas, degan ki adem. Tak ombe bareng mulai anyang-anyangan. Untung kopi bukan kopi susu. Kalau kopi susu saya nggak mau. Saya itu dari dulu nggak pernah minum kemasan kayak gini Pak. Pak Cito itu tahu, saya itu betul-betul menjaga kesehatan. Jadi saya nggak pernah minum seperti soft drink, soft tech, itu nggak pernah. Nah, kopi pinter temen kayak copet ya. Ini untuk banjar cewek, banjar cewek. Aki matamu ya aki.
Aki. Pengajian sangun ra jelas kelangan aki. Pokoknya pengajian Gus Miftah tarifnya 3M. Matur nuwun Mas Miftah. Kalau Pak Jito ini beda, 7,5 M, pitulungan setengah mekso. Pokoknya Gus Miftah kedah dugi Padang Lawas. Jauh nggak Pak Jito perjalanannya? Kalau dari Medan 7 jam, modar ya gua. Kalau dari Pekanbaru 5 jam, ya Allah. Ternyata benar. Tapi itulah indahnya ngaji, Pak. Ngaji itu unik. Kadang-kadang kita kayak kemarin, Jumat yang kemarin saya diundang ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Batu Licin. Ada acara di tempatnya Haji Syam. Saya dijemput pakai private jet pribadi. Pernah pengajian dijemput pakai Ferrari. Pernah pengajian yang kayak di Pekanbaru kayak gini. Subhanallah. Itulah bedanya Padang Lawas dengan Jakarta. Kalau Padang Lawas itu banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Masuk deh. Jadi ini pejabatnya wasui. Tapi lumayan lah, Padang Lawas sampai Pekanbaru tadi nggak terlalu remuk lah. Saya pernah ngaji di satu tempat itu, ya Allah jalannya hancur. Jadi jalan kita naik mobil serasa ada gelombang tanpa air, ada ombak tanpa air. Maka saya bilang, sopirnya marah-marah, mohon maaf Kiai, ini jalannya rusak. Yang rusak jalan ini adalah truk-truk besar dan truk gandengan. Gara-gara banyak truk yang lewat sini jalannya rusak. Saya jawab, Anda salah Pak sopir. Salahnya di mana Kiai? Ini yang rusak jalan bukan truk gandengan, tetapi mobil mewah. Kok bisa? Iya, karena anggaran uang yang seharusnya untuk bangun jalan dikorupsi pejabat untuk beli mobil mewah. Itu kalau di sana. Kalau di sini insya Allah. Anda salah. Kalau di sini insya Allah kodowai salah. Kalau di sini insya Allah lebih parah. Enggak. Istilahnya lumayan bagus. Jadi disitulah kemudian kita diperintahkan untuk menjalin tali silaturahmi. Supaya yang miskin dan yang kaya ini ketemu. Untuk saling apa? Untuk saling berbagi kebaikan. Maka kemarin sore jam 3 sore saya meluncurkan gerakan saya dengan teman-teman artis di Jakarta, namanya Omah Asa. Omah Asa, gerakan kebaikan. Kemarin diresmikan oleh Dewan Pemilihan Presiden, ada Pak Menteri Erick Thohir dan pejabat-pejabat yang lain. Apa tujuannya? Yang pertama, bahwa kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Programnya apa? Salah satunya saya ngajak teman-teman artis, selebritis untuk mempelajari Islam secara menyenangkan. Maka alhamdulillah saya sudah ada sekitar 40 artis. Dari Mas Jadi Corbuzier, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Putra Siregar, Aura Kasih. Kalau ketemu Aura Kasih, Pak, itu nggak saya ajak, bahaya. Nanti mau ketemu nggak mau pulang. Tujuannya apa? Berbagi kebaikan. Orang yang punya harta berbagi kebaikan dengan hartanya. Dengan hartanya. Maka orang kaya itu pengen jadi walinya Allah sebenarnya gampang. Dengan apa? Dengan harta. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, pelat dan seri. Kalau kamu cinta Nabi, ngenceng, Nabi, ayo mulai. Aku wes ngeleh. Nanti anak-anak hadroh salawatan sama saya ya. Insya Allah saya besok masuk surga, anak hadroh saya ajak. Tapi ya itu ning surga ku kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tak kayak. Lu sakit temen. Rupanya kayak kota infak. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, lah benak temen deh. Ibu, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu?
Nabi apa suami? Siapa yang bilang suami? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. Sekali-kali kamu tidak beriman sehingga kamu mencintai aku Nabi lebih dari kamu mencintai orang tuamu dan anak-anakmu. Jadi cintailah nabimu melebihi siapapun termasuk suamimu. Makanya kalau istri saya bertanya, Abah lebih mencintai siapa? Nabi atau istri? Saya jawab, Beb. Loh, kayak saya pantas manggil istri saya Beb. Kamu say, ternyata syaitonir rajim. Saya bilang sama istri saya lebih memilih mencintai Nabi lebih dibandingkan mencintai istri. Kenapa Pak? Nabi itu pasti menyelamatkan, istri belum tentu menyelamatkan. Nabi menyenangkan, istri kadang-kadang menjengkelkan. Betul? Nabi nggak bisa diganti, bojo neko-neko, ijol ke. Gus Miftah nambah istri lagi apa enggak? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Enggak, saya suami setia Bu, santai saja. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Bahan sergi pengen membahagiakan istri gampang. Kamu lihat gambar uang dari 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Itu ada gambar apa? Cewek menari. Uang itu yang tidak ada gambar cewek menari cuma uang 1.000. Pati murah bawa golok. Tapi uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 semuanya ada gambar cewek menari. Kenapa setiap pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Kandani kok. Maka hati perempuan itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Maka suami yang baik yang mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapat dari suaminya. Hidup ibu-ibu. Makanya kalau saya di rumah, istri tak kasih ATM. Sana kamu berangkat ke mall, tapi nggak tak kasih pinnya. Apa? Rasulullah mengatakan, Inna awliya Allah la yanalu min rahmatillah wa sa'ata ridwani bikasratil ibadah walakin yanaluha bisakhawatin nafsi wal istihanatu anid dunya. Sesungguhnya para wali-walinya Allah tidak mendapatkan rahmat dan ridho Allah dengan banyaknya ibadah, tetapi dengan banyaknya sedekah. Maka ibadah tingkatannya kalah dengan ahli sedekah. Kenapa? Karena ahli sedekah manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, sementara kalau dia ahli ibadah, yang mendapatkan manfaat dari ibadahnya hanya dirinya sendiri. Amiknya mati, sing salah apa aneh ya? Katanya tukang sone makan ngaji ora cewek, malah cangkeme udat-udut bae. Cek. Wali-walinya Allah diangkat menjadi wali oleh Allah, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah bukan karena banyaknya ibadah, tetapi karena banyaknya sedekah. Ahli ibadah, kamu tahajud, kamu duha, kamu witir, yang mendapatkan manfaat dari tahajudmu hanya dirimu. Sementara kalau ahli sedekah, siapa yang mendapatkan manfaat? Orang lain yang kau berikan sedekahmu. Maka nggak ada alasan bagi kita untuk pelit, apalagi dengan istri. Di balik kesuksesan suami ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Bener apa salah ibu-ibu? Bener apa salah Bu?
Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Ibu-ibu, saya kasih tahu teorinya. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam kategori keluarga. Anda pilih yang mana? Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Pamer, copot wae, copot. Itu kamu juga punya akik itu? Subhanallah. Kalau ini namanya blue topaz, kalau itu oh subhanallah, watu gitu. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam keluarga, Pak. Saya tanya sama ibu-ibu, Anda pilih yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Apa ciri-cirinya? Suaminya baik, istrinya nggak baik, Nabi Nuh. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nggak baik, istrinya baik. Suaminya jelek, istrinya solehah, Fir'aun. Yang ketiga, tipe suami Abu Lahab. Abu Lahab itu suaminya jelek, istrinya jelek. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya baik, istrinya baik. Anda pilih mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan ibu-ibu tahu Ibrahim istrinya 2. Mutar. Kata ibu-ibu, rasido Ibrahim Fir'aun ya apa-apa. Makanya ibu-ibu di rumah dandan. Kalau mau pengajian kayak muslimat itu, ya Allah, pengajian jam 1, jam 10 pagi wis dandan. Saya itu bisa membedakan muslimat sama fatayat, nggak perlu lihat dari seragamnya, cukup lihat dari baunya. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Wis tua-tua lemu-lemu. Ya, sebelum saya lanjutkan kita selawatan dulu yuk. Biar mas-masa nggak nganggur itu. Minta lagu lama apa lagu baru? Lagu baru belum jadi. Lagu baru itu contohnya apa? Mendung tanpa udan. Laneng kene mendung tanpa udan jenenge apa? Kok kemarau? Mendung tanpa udan itu bahasa sininya apa, Pak? Bahasa lainnya apa? Mendung tanpa udan itu bahasa lainnya adalah ngaceng tanpa kelon. Lah iya mendung tanpa udan itu berimen, bener lah. Iya randu bojo, orangnya banter jomblo. Ya, selawatan yuk. Ngopi dulu. Anak-anak hadro bisa lagu apa? Kartonya nomor 2 janji. Lost Doll. Yang gaul dong. Apa? LDR. Cowok itu cukup seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang suka. Nole. Insyaallah sejumlah-jumlahnya kalian segera berakhir. Amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Medar. Masya Allah pahit deh. Kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Shallu ala Nabi Muhammad. Anak Adra siap-siap dulu. Saya mau tes vokal yang ada di sini. Yang teriaknya paling kencang sholawat untuk Nabi. Insya Allah di surga bareng Nabi. Amin. Jadi gunakan sholawat dalam hal apapun. Ibu-ibu punya anak nakal, tidur, masuk ke kamar anaknya, pegang kepalanya, sholawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah. Mandi. Para suami punya istri cangkeme cerewet gampang, turu cekel cangkeme. Sholawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojone nyong ora cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet gampang, tambah Yasin sak tahlile. Harga. Yuk, saya tes vokal dulu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
awali muhtahini. Bisa? Ditinggal Rabi versi Gus Miftah. Ibu lebih suka saya berdiri apa duduk? Berdiri apa duduk? Itulah cewek, dimana-mana suka yang berdiri. Sebentar lagi, Gus, kacamatanya dicopot. Kamu penasaran sekali sama mataku. Kacamata, kenapa saya pakai kacamata? Karena kalau pakai kaca jendela berat. Ayo le. Atiku rasane loro, nyawa konco ado karo agama. Randuwe totong krompo, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggal. Tangannya diangkat, selamat bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa habibul ladzi berjasafa'atu likulli awali muhtahini. Apa iki wis jamane cakeno kelangan akhlake. Wong tua diseneni ayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi likuli hamdim minal awali muhtah. Ayo sing jomblo biar bareng. Atiku rasane loro, nyawang kowe rabi karo wong liya. Kowe teko ninggal aku. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja likuli hauli minal awali muhtahini. Apa iki wis dalan
awali muhtar. Hadra berhenti jam untuk Kanjeng Nabi bareng-bareng. Ya Makosidana wafirlana mamado ya wasi'al karomi huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulikina awali mutar. Ayo terakhir sing kompak, sing terakhir sing banner. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulikina awali muhtaribi. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikatnya ning langit bengok ho aho apa lagu dangdut selawatnya apa-apa, mundur alon-alon selawatnya apa-apa, mundur alon-alon lagu ini bawa Pak Kiai. Aku mundur alon-alon margo kowe ra gelem kelon. Kalau kita ngaji alon, aku ngaji alon-alon margo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon margo sadar siat sing sone basa. Tak jualang duit loh. Kita doakan mudah-mudahan soundnya jadi sound paling besar se-RT. Lanjut. Masa kita selawatan yang di sini lihat kacamata, lihat mic saya, ibu-ibu lihat katok saya. Bu, yang saya pakai ini namanya apa? Rohmatamur. Kayak biar apa? Namanya tokrung, katok. Dari depan kayak, dari belakang kayak. Mau dibuka? Ora apa-apa. Kayaknya ibu-ibu kayak gini. Saya itu ini Pak Jito, karena pakai celana saya nggak pantas, pakai sarung ya kurang pantas, makanya bikin sendiri. Tapi juga nggak harus pakai jubah, makanya orang Padang Lawas pakai jubah kayak Kanjeng Nabi boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kenapa mereka pakai jubah? Karena adat dan budaya orang Arab. Lawakmu neng kene gaweane ngeduk pasir neng kali nganggo jubah. Ya little body, apa kayak little body siliti gatel kelebuan wedi. Oh menek wit sawit kok nganggo jubah. Ya sawitnya nambah loro. Menjijikan. Kamu kenapa kakinya selonjor ke asam urat ya? Ada yang punya penyakit asam urat? Mau saya kasih obatnya? Gampang. Pulang cari gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Makanya kemudian orang kaya silaturahmi dengan orang miskin. Orang miskin transfer doa kepada orang kaya transfer uang kepada orang miskin. Pejabat silaturahmi dengan rakyat. Tujuannya apa? Supaya pejabat tahu penderitaan rakyat dan rakyat mendukung program pejabat. Walaupun kenyataannya banyak pejabat yang mau datang ketika hanya mau pilihan. Betul? Kalau saya ditanya, Gus, sesuk niku bupati karo RT mlebune surga duluan mana? RT. Lah iya.
Pilihan bupati ragatnya harus banyak, modalnya banyak. Pilihan RT nggak perlu modal. Pilihan bupati kampanyenya sampai banyak tempat, pasti akan banyak dosa dan kesalahan. RT enggak. Kenapa masuk surganya duluan RT? Bupati gajinya jelas, proyeknya jelas, RT nggak ada proyek. Kenapa masuk surga RT duluan? Ngundang pengajian bupati urung mesti datang, Pak RT ra diundang teko dewek. Ono Pak RT ya. Maka namanya RT angel temen ya. Ini padahal saya bawa mic sendiri, mic mahal. Atau casnya mas? Kalau nggak ada listrik coloknya matamu ya apa-apa. Suwe-suwe nyong emosi ya. Wah tukang sone macem-macem santet mulai rasa ngaceng gue itu loh. Maka ayatnya tentang silaturahmi dan saling mengenal ini apa? Kita baca surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai para manusia, aku ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, maka nggak ada jenis kelamin ketiga. Yang ada hanya Adam dan Hawa. Nggak ada istilah banci, atau kalau di Jawa namanya laura, lanang ora wedok ora. Walaupun saya juga punya jamaah pengajian khusus banci, itu pengajian paling menjijikkan sedunia. Jadi kalau saya ajak sholat, mereka malah tanya, Pak Kiai, saya sholatnya pakai apa? Sarung apa mau kena? Ya sarung goblok. Lanang berukuh. Saya bilang, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa Pak Kiai? Beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Lah bancinya tanya, lah wong lanang mati arane apa? Almarhum. Wong wadon mati almarhumah. Kalau banci mati aluminium. Nggak ada jenis kelamin ketiga Pak, yang ada hanya laki-laki dan perempuan. Kalau ada banci itu bukan jenis kelamin, tapi karena salah pergaulan. Makanya banci itu rata-rata namanya palsu. Nama kamu siapa? Sucipto. Apa kuwi? Susu nelancip diganjel botok. Ada lagi Suzuki, kita susu bono kaos kaki. Lah Sujito apa ya? Sujito, susune siji nek tonggo. Daripada kamu Sukarlan, asung lekar ning dalan. Allah menciptakan manusia jenisnya cuma ada dua. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Nggak ada jenis banci. Yang ada hanya Adam dan Hawa. Kenapa perempuan harus manut kepada Adam? Karena perempuan diciptakan setelah Adam. Ibu tahu perempuan diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Bagian mana? Bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri, yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Makanya walaupun anggur lebih mahal daripada buah apel, cewek lebih suka apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Wong tua kacamata ireng kayak tukang ngelas ya. Halo Bu.
Saya tadi batin, ini tukang las apa tukang pijet? Ibunya gaul ya, wis tua, kacamatanya ireng, bengesannya kandel, wadahnya bedak FIFA nomor 4. Mirip matamu ya. Mirip. Oh ini ada buah, Bu tak kasih buah Bu. Jadi yang kacamatanya hitam Bu. Kasih belakangnya. Gue jalo irang ya. Nah, wingi ono banjir tak wene jeruk, mulih wonge setruk. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke belanja dan stroke gaji. Iya, ibu kacamatanya dicopot. Iya. Kayaknya janda ya. Bener janda? Masya Allah. Sorry ya Bu, kita beda pemikiran. Ibu mikir saya mikir Via Valen. Janda tua kayak gini karo inyong, Mbak. Ya inyongnya so mati disit ya. Inyongnya so keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Tapi kalau kamu nikah dengan janda, berbahagialah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wajanakum su'uba wa qabail, dari jenis laki-laki dan perempuan Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kalau di sini paling banyak suku apa Pak? Jawa. Jawanya dari mana saja? Jawa Timur, Jawa Tengah, Ngawi, Pekalongan, Klaten. Ada yang ngapak di sini? Bahasa ngapak itu bahasa nyenengke paling sak dunia ya. Iki udut toh, awakmu ngerti ra ngerokok bahasa ngapake apa? Hah? Apa ngcongor? Congore sapa? Saya pernah ngaji di rumahnya Dalang Entus Bupati Tegal. Pagi-pagi ditawari rokok, padahal kan saya nggak ngerokok. Pakai bahasa ngapak, Pak Kiai Kiai kesuk-kesuk ngobori cocot. Ya. Cocotnya siapa? Kan kalau orang NU Pak, identitasnya itu ngerokok. Makanya kalau pengajian sambil ngerokok. Karena orang NU ngerokok saja pakai dalil. Apa dalilnya? Ni'matul udud ba'da daharu. Kalau santri saya malah puji-pujian sing sapa wonge bar mangan orang rokok. Padha karo wong sing ora cewek. Siapa yang bilang? Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa tujuannya? Lita'arafu, saling mengenal. Itulah yang dimaksud dengan silaturahmi. Makanya nggak mungkin Allah itu menciptakan hanya satu suku, hanya satu bangsa. Bahkan soal agama saja, soal keyakinan dan keimanan. Kalau ada orang bertanya, kenapa Gus Miftah kok ceramah di gereja? Saya dibully, Miftah kafir ceramah di gereja. Dasar kamu kafir. Saya bilang, kalau saya masuk gereja ceramah di situ dibilang kafir, ya gampang, syahadat lagi. Repot amat. Kenapa kok saya toleran? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk silaturahmi. Kenapa silaturahmi? Karena Allah menciptakan manusia tidak hanya satu suku, tidak hanya satu bangsa, tidak hanya satu agama. Walaupun mohon maaf, Al-Quran mengatakan famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Semuanya ada tanggung jawabnya. Termasuk son nganggung-nganggung jangan dibayar. Tanggung jawab. Pak Jito tolong amplopnya son dipotong. Kasih ke jandanya. Iya. Jandanya dilenginya nganti kayak piye. Gua mulai matamu.
aku wedi aku. Kalau mulai tua kayak gini ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayat inilah yang menjadikan saya pribadi yang toleran. Pak Jito kemarin ke pondok saya bilang, Pak Jito lihat, ini tetangga saya mayoritas Nasrani, Katolik. Selatan saya itu pengurus gereja, utara saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Masa kita antemi kuburannya? Karena Allah menciptakan apa? Walaupun kita beda agama, lita'arafu, saling mengenal. Kita beda suku, lita'arafu. Kenapa kemudian Padang Lawas di Sumatera isinya banyak orang Jawa? Karena lita'arafu, karena silaturahmi. Coba kalau kemudian dulu nggak ada bahasa ta'aruf, nggak ada bahasa silaturahmi, nggak ada bahasa transmigrasi, Anda nggak mungkin di sini. Ini apa? Hikmah dari silaturahmi. Dan saya mencatat orang-orang yang hijrah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, biasanya semangat untuk sukses itu jauh lebih besar daripada orang setempat. Anda lihat di Jakarta, kawan-kawan saya Betawi itu kalah dengan orang-orang dari luar. Saya bilang sama mereka, kamu jangan kalah, Betawi orang hebat. Orang luar boleh datang, tapi jangan menghilangkan identitas Betawi. Jangan sampai kemudian Jakarta hanya dikuasai oleh orang luar Jakarta. Sama, Anda dari Jawa ke sini, jaga nama baik Jawa. Wah malah ngetengnya naik tanggane. Mau aku melu. Ada istilah apa? Ada istilah apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mikul dhuwur mendem jero. Makanya Anda di sini. Ini bagian dari hikmah silaturahmi. Kalau Anda merasa di sini sebagai pendatang, ya mohon maaf, tahu tentunya etikanya. Saya cari uang dari sini, saya cari rezeki dari Padang Lawas, dan saya akan menjaga Padang Lawas. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mengangkat tangannya. Apa doa beliau? Beliau ingin mencintai kota Madinah sebagaimana dia mencintai kota Makkah. Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Anda datang ke sini dari Pekalongan, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai Padang Lawas sebagaimana aku mencintai kotaku Pekalongan. Artinya apa? Pekalongan kamu jaga, Padang Lawas kamu jaga. Makanya Bapak bekerja di sini. Saya ditanya, Gus, boleh nggak perempuan bekerja? Boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Boleh-boleh saja. Tapi kalau istrinya Gus Miftah, saya larang untuk bekerja. Kenapa? Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, jangan pernah menjadi tulang punggungku. Wih, juga senteng, badok baik, canum ya. Oh direbut, nyotawane menehnya. Oh, saat ringnya kalau terus ke selawat meneh yo. Yo, selawat. Semoga yang jomblo segera dapat akhwat. Amin. Jangan pernah mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu jomblo. Artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Tes vokal yang kencang. Mudah-mudahan Nabi selawat corona minggat, Indonesia selamat. Jandanya dapat banser yang kuat. Saya ini cangkem itu tutupi nganggo masker. Masker niku cangkem karo irung, buramu cangkem tok. Kalau cangkem tok jangan-jangan bukan takut karena corona tapi merongos ya. Sholli wa salim daiman. Kurang kencang. Sholli wa salim daiman wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman
tangan tetangisan. Salih wa salim daiman ala mada. Salih wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Kebacut tamanan ger hana turunku, kowe ora wireng padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam, bakal taring kesih donyaku sing isih ana. Salih wa salim daiman ala mada. Salih wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Niki dijawab sing banter sing kompak. Hadroh berhenti dulu. Kami cinta tanah air Indonesia. Yang di sana nggak teriak, berarti nggak cinta dengan Indonesia. Ayo, orang bengok rondo kayak iki loh. Ayo, teriak yang kenceng. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salih wa salim daiman ala mada. Salih wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Terakhir sedikit bareng-bareng. Salih salih wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Tolong didawamkan, diistiqomahkan, konsisten membaca sholawat kapanpun. Termasuk ibu-ibu mau melayani suaminya sholawat, maksa sholawat, nyayur sholawat, ngeroi bojone sholawat. Bu, ngeroi, oke, siap ke balsem, siap ke golok. Sholli wa salim sah, dijamin remuk. Sholawat mau gendong anak sholawat, sholli gendong anak lagu di malah karo-karo. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok. Lanjut. Sampun jam setengah 6 nggih. Sampun jam setengah 6. 5 menit melih. Lek kula kudu mulai temekan baru, sesuk kudu mulai teng Yogya. Niki pun jam 6 berarti kurang 5 menit melih nggih. Kalau ora urune cerewet. Aku ngelak ya Pak Cito ya. Nggih, nggih.
Yo, tak cari tak kayak panganannya tak banjar kuwi. Kuwi njaluk. Ger cangkemmu ger. Ya ngombe ger. Angel wong gini. Lo bagi-bagi dia nih kok. Tahu. Oh, HP. Plafon. Kacamata. Penasaran banget kalau kacamata hinyam. Kenapa Bu? Buka. Nggih, mengki kula buka pas subuh nggih. Nah, tujuannya apa untuk silaturahmi? Membangun apa yang namanya ukhuwah. Ukhuwah itu artinya apa? Persaudaraan. Kalau saya dengan Pak Jito ini saudara saya umpamanya. Ini dalam bahasa Arabnya disebut akhi. Ibu-ibu yang janda itu saudara perempuan saya, ukhti. Tapi rasa gaya, cangkem yang padang lawas gayanya abi karo umi, ora pantes. Assalamualaikum abi. Iya umi. Abi kemana? Nimpal teletong. Abi nimpal teletong. Oh ya, ada wong desa nyeluk bojone papah mamah. Mamah tuh kayak meletek-meletek. Lo sing bener ki wong Jawa niku lho, bapak, ibu, maka namanya ASI, air susu ibu. Lah nyeluk bojone emak, asem, air susu emak. Nyeluk bojone bunda, aspun, air susu bu. Lah umi, air susu umi, masa asu? Ngaji seminggu, assalamualaikum akhi. Akhi kemana akhi? Ngepek sawit akhi. Apa namanya? Akhi kemana? Brondol. Apa? Nyekrek. Kalau ngambil sawit namanya apa? Nyekrek. Isor mati meneh. Katanya tukang soal ini makan ngaji nguyuh ra cewek. Tujuannya untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Maka Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Maka kenapa Pak, silaturahmi saya itu luas. Ada WTS, saya silaturahmi. Ada anak klub malam, saya silaturahmi. Ada preman, saya datangi silaturahmi. Tadi malam saya bikin acara di Jakarta yang awal saya siapa Pak? Hercules Marshal Rosalio Marshal. Itu preman terbesar di Tanah Abang. Anggotanya 1 juta orang. Saat ini mau ngaji. Kalau ke ngawal Habib Lutfi bocah manut. Lah napa? Karena saya selalu mengatakan Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Jadi jenengan pengen kampungnya niki persaudaraannya terjaga, carane gampang. Jangan suka menilai orang, apalagi hanya dari katanya. Hei wong wedok rungono kupingmu. Kenapa mata diciptakan di depan, telinga di samping? Karena kita diperintahkan untuk menilai fakta, bukan katanya. Kayak jarine ngene, kayak rondone nganggo kacamata jarine ngene, padahal hooh. Lihatlah fakta, jangan dari katanya. Lihatlah dari mata, jangan hanya pendengaran telinga. Kenapa? Karena yang berhak menilai niku namung Gusti Allah. Lha kaya kula niku Pak,
ngaji ning gereja dibully mau tak rungok ketok. Saya ditanya istri saya, bah itu kalau dibully di komentar-komentar medsos abah sakit hati apa enggak? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Kok kurang menggawean? Kulo niku ceramah ning gereja sing komentar ratusan ribu orang, saya baca satu-satu goblok temen. Mila jenengan teng mriki dadi aparat, dadi RT RW, kepala dusun, lurah, camat, bupati, dirasani karo rakyat niku lumrah. Lara pengen dirasani ra usah dadi pejabat. Betul Pak Polisi? Polisi ini ngaji keren. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah no polisi gaweane ngaji, sok mati nih pas pengajian. Amin. Tapi lah polisi dolannya pinggir dalan, tok yang mati ini tabrak truk. Panen cekatan cangkem. Saya kemarin habis video con sama Panglima TNI sama Kapolri. Saya bilang, polisi Indonesia, tentara Indonesia itu sekarang bagus. Yang merusak citra polisi itu hanya satu, polisi Cilukba. Lampu merah, belok kiri, tahu-tahu iya, ya cok. Enten boten kata niku. Orang nilang itu ada peraturannya, mau enggak iya. Tapi sekarang polisi keren, Pak Kapolri tegasnya minta ampun. Anggota macam-macam, Kapolres pecat. Kapolres gak mampu, Kapolda pecat anak buahnya. Gak mampu, saya sendiri yang akan pecat. Itu keren. Makasih ya Pak Nur ya. Namanya Pak siapa? Aswin Nur, ngeri sekali. Namanya tidak sebagus wajahnya. Insya Allah pulang langsung melatih 2. Amin. Siapa tahu ya Pak Nur ya. Sekarang Karo Rendal. Sekarang jabatannya apa Pak Nur? Karo Ops, Polres. Ngeri sekali, Karo Ops, Karo Operasional. Beliau pangkatnya Kompol, Komisaris Polisi. Kalau saya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Dia menang ini yang jadi Pak Nur, asu kiai ini. Kita harus percaya diri. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan masing-masing. Menyambung tali silaturahmi bukan untuk menjelekan antara satu dan yang lainnya, tapi untuk melengkapi antara satu dan yang lainnya. Allah menciptakan organisasi di Indonesia, ada NU, ada Muhammadiyah, tidak untuk saling mencaci maki, tapi untuk saling melengkapi. Maka di mana-mana saya orang NU dari kecil, tapi saya bersahabat dengan banyak orang Muhammadiyah. Bahkan ketika saya kuliah, saya bertempat tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah sebagai James Bond, jaga masjid dan kebun. 4,5 tahun saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Saya belajar banyak tentang Muhammadiyah, dan alhamdulillah kawan saya banyak Muhammadiyah. Nggak ada masalah. Masalahnya apa Gus? Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas rata wono selametan. Ono mangan-mangan pisan. Ono genduran, ono selametan. Begitu saya menikah dengan orang NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa saya ikut NU? Gemuk. Karena orang NU dikit-dikit mangan yasinan, tahlilan, solawatan, berjanjenan, tibaan, istighosahan, tanggane loro njeluk didongake, sing loro mati mangan meneh 7 dina. Nanti raine kaya besek kabeh. Makanya hari ini sudah bukan zamannya lagi. Atas nama ukhuwah Islamiyah, orang NU bertengkar dengan orang Muhammadiyah, apapun alasannya. Apalagi hanya persoalan kunut, apalagi hanya perbedaan antara baradan pujian apa kagak, gak ada masalah. Itu hanya perbedaan-perbedaan kecil.
Anda mau pakai kunut silakan, nggak pakai kunut silakan, yang penting sholat subuh. Tetapi di ujung Batu sudah tidak ada orang bertengkar gara-gara kunut. Kenapa? Karena banyak orang Batu sudah tidak sholat subuh. Wong Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali saja terpecah menjadi dua kok gara-gara kunut. Imam Malik sama Syafi'i kunutan, Imam Hambali sama Hanafi nggak kunutan. Dan mereka akur. Satu ketika santrinya Imam Hambali bertanya, Pak Kiai, saya kemarin subuhan, imamnya pakai kunut, sementara saya mengikuti pendapatmu tidak pakai kunut, apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Imam Hambali, mbahnya yang nggak pakai kunut? Dia mengatakan, makmum itu mengikuti imam. Jadi kalau imamnya pakai kunut, makmum otomatis mengaminkan kunutnya imam. Orang sekarang beda, Pak. Imamnya pakai kunut, makmumnya enggak. Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Wa fi man afait, matamu kayak gitu. Untuk saling melengkapi hasanah keilmuan kita. Kalau dilihat perbedaannya, semuanya beda, Pak. Ayo tak takon. Orang tahiyat itu jenisnya ada berapa, Pak? Banyak. Orang tahiyat ada berapa? Ada 4. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, wing, terus sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid. Syafi'i. Kalau Hanafi beda, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat, wing, wis ngadeg maning sekali tok, wing, wing. Kalau Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. Atahiyatul mubarakatuh salawatu ibadillah, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah, assalamualaikum Allah asyhadu alla ilaha illallah wa anna rasulullah. Allahumma, setiap kali kalimat Allah tuing. Kalau Maliki beda lagi, dari awal sampai akhir tangannya gerak gak berhenti. Atahiyatul mubarakatuh salawatu ibadillah, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah. Gus Miftah bagaimana? Saya pakai Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Hanafi, tuing, boleh. Mau pakai Hambali, tuing, boleh. Maliki, boleh. Ya nggak boleh kayak dia. Masa tak kayak dia? Nah iya kan? Begini boleh, begini boleh, begini boleh. Asyhadu alla ilaha. Ibu pilih mana? Begini. Sangel. Mosok takhiyat berdasarkan nomor pilihan lurah masing-masing. Salah nomor asyhadu alla ilaha illallah. Karena pada akhirnya apa? Yang akan dilihat oleh Allah dari ukhuwah ini apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, bukan yang begini, apalagi begini, tetapi yang paling mulia adalah yang paling banyak takwanya. Kayak Pak Jito ini takwa, takut istri tua. Kalau saya istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Maunya Fatimah, istri 4 satu rumah. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Tolong Bapak catat, ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Maka saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi 2. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu?
supaya suaminya tidak menikah lagi. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Koyone pengajune ayune kayak kiye, kacamata ireng, sempak ireng, kotang ireng. Duandane ya Allah, raine dempul bedak FIFA nomor 4. Begitu ning omah disawang bojone dewek, ya Allah. Dasar tua bolong-bolong. Ambune sambal teras. Koyoke bekas kerokan. Tali kotangnya petel siji. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu ujung batu saiki, taline kotang petel dicemiteni. Dan ngarep si bojone sing ayu. Perempuan yang baik itu adalah innadzarta ilaiha saratka, dipandang menyenangkan. Ngono wa in amartaha atau akad dikongkon manut. Mila berlalu sama suaminya ibu-ibu, suami belum minta, istri nawari. Sing lanang rong jaluk, sing wedok wis nawani. Sing lanang rong jaluk wedang. Sing lanang rong jaluk kelon. Sing lanang rong jaluk susu. Gaweke susu. Yang paling bertakwa siapa? Bukan yang banyak istrinya, tetapi yang paling takut dengan Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah yang namanya ukhuwah Islamiyah, dibingkai dengan persaudaraan, persaudaraan sesama Islam. Yang dilihat bukan hartanya, bukan rumahnya, bukan mobilnya, tetapi takwanya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid hari ini semuanya diangkat derajat takwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sudah jam 5, pengajian dianggap selesai. Saya harus lama-lama dengan Pak Cito dan kawan-kawan, saling mendoakan saja, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Amin Allahumma amin. Yang jelas cintaku padamu seperti coronavirus. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi sangat serius. Loh, niki jasa niki diamalke hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali niki ben bar maghrib diwaca ping 5 napa ping 7, insyaallah hasil maksud. Amin. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ditengadahkan. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wad da'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya dzal quwwatil matin, ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah, kami hamba-hambamu yang beriman meyakini ya Allah mudah pula bagimu ya Allah menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah mengangkat derajat kami hamba-hambamu ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah Engkau mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah Engkau membahagiakan kami ya Allah. Bahagiakanlah kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan pada kami kebahagiaan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah ya Allah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.